Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu liyuriyahu min ayati rabbihil kubra. Walhamdulillahilladzi manna ala awliyaihi bi isbaqi na'maihi wa jayyana lahum kanzal hidayati wa wassa'a lahumul ata'a wa khafiya al-tafihi wa hadahum subulas salam wa tara'iqa qurbihi wa a'tahum unsa muraqabatihi wa musyahadatihi wa fataha alaihim baba dzikrihi wa ajlasahum ala kursi tauhidi. Wassalatu wassalamu daiman ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa hizbihi wa ansarihi ajmain. Ayyuhal ikhwan wal akhwat dakirin wad dakirat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. 'Allamahu syadidul quwa du mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a apatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha idyaksa sidrata ma yaghsa ma zaqal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam summa jaa bi taslimin dahabi mumtali fa afradahu bis sadri summa atbaqahu bis sadri hikmatan wa imanan summa akhadha biyadi ila sama'i dunya wa qala jaddidu imanakum qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah qala bikasrati qawli la ilaha illallah. Amma ba'd. Hadratul mukarram wal muhtaram lis sahibit tariqatil qadiriyah wa naqsabaniyah lis sahibit tariqah wa lis sahibil qaryah wa lis sahibil mujahadah ay al alim al alama wakil talqin guru agung kita yang ada di tempat yang mulia ini, Bapak Kiai Haji Wahidin, yang saya banggakan dan saya hormati, dan semoga Allah berkahkan zahir dan batinnya dunia ini dan akhirat nanti, dan manfaatkan beliau dan manfaatkanlah kita semua. Diberkahkan usianya, diberkahkan kesehatannya, diberkahkan ibadah taat dzikir syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Al-mukarramin, para alim ulama, para pemangku manaqib, sesepuh khataman, sesepuh manakiban, sesepuh halakohan, sesepuh khalwat, dan kesepuhan-kesepuhan dari berbagai tempat yang hadir pada saat ini, Pak Maksum dan yang lain-lain yang sama terkamera tapi tidak terungkap, tapi sama sekali tidak mengurangi hormat saya pada semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan semuanya diberkahkan Allah, amin. Zahir dan batin, dunia sampai akhirat. Diberkahkan usia, diberkahkan ibadah, diberkahkan rizki zahir batin, diberkahkan putra putri soleh solihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertama-tama mari kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kita serta salawat salam yang telah ungkapkan melalui bahasa Arab, dan insya Allah tidak diartikan lagi karena udah tadi bahasa Arabnya. Insya Allah
sudah memaklumi semuanya. Selanjutnya saya kagum luar biasa di tempat yang mulia ini, baca tanbihnya bahasa Sunda kok, padahal ini planetnya bukan planet Sunda di sini. Planetnya ini bangsa Indonesia, sentral bangsa Indonesia. Kalau bagi saya seger enak, tapi bagi bapak-bapak mungkin apa melihat di sini. Bagi bapak, alhamdulillah, tapi senang. Itu sesuatu yang bagus, dan itu semua mudah-mudahan selalu diberkahi Allah semuanya. Itu aja. Saya tidak akan mengomentar salah dan benar. Yang penting kalaupun bahasa Indonesia saya tidak akan menyalahkan, karena ini bahasa kesatuan, bahasa Indonesia. Paham ya? Jadi dua-duanya benar. Mau langsung bahasa Indonesia bagus, mau Sunda sambil lihat aksara bagus. Itu dua-duanya, monggo. Mudah-mudahan semuanya mendapat berkah Allah. Tapi tidak usah dibaca dua-duanya. Sudah Sunda langsung dibawa, baca apa? Dibaca Indonesia tidak usah. Kemarin di tempat guru kita itu saya sangat-sangat kurang setuju. Maaf. Karena Suryalaya itu power ilmu al-alim alamah yang beliau titipkan untuk internasional. Untuk rahmatan lil, bukan hanya untuk dimensi orang Sunda, bukan hanya untuk dimensi orang Jawa, tapi tanbih dan perilaku beliau, akhlak beliau itu rahmatan lil alamin. Jangan disekat, awas. Mudah-mudahan paham, amin. Kita pengikutnya, mutaba'ah kepada beliau, tapi kita harus memperlihatkan keunggulan-keunggulan nilai spiritual beliau. Mudah-mudahan, maaf Pak Yandika maksudnya, mudah-mudahan. Kalau saya besok insya Allah ke Brunei, mohon doa adanya. Apakah saya harus bahasa Sunda, bahasa tanbih? Insya Allah ke Thailand, ke Patani, dan ke Yala, ke Sadau. Insya Allah bahasanya bahasa sana Pak, udah disusun oleh mereka, yaitu ikut sementara bahasa Malaysia yang itu Kedah, insya Allah. Jadi kita tidak boleh mempermasalahkan tanbih, mudah-mudahan paham, amin. Kan kita mi'raj, meningkatkan amal, meningkatkan ilmu, meningkatkan kualitas yang telah dibuka oleh pintu Syekh Mursyid, lalu kita terbangkan, amin, mudah-mudahan. Nah, mudah-mudahan itu diantaranya. Tapi di sini saking takdimnya beliau pada saya, sehingga dibaca alhamdulillah bahasa Sunda. Walaupun dibaca bahasa Indonesia, saya tetap mengikuti, membenarkan. Nah, ini paham, mohon paham Pak Ketua di sini, karena ini wilayah publik bangsa Indonesia. Dari Sulawesi mungkin ada kan, dari Kalimantan mungkin ada kan, bahkan dari Singapura, Malaysia bisa ada di tempat yang mulia ini. Nah, oleh karena itu pakailah bahasa kesatuan bangsa kita, bahasa Indonesia. Mudah-mudahan itu pun benar tadi, karena udah ada tulisannya. Maaf, ini adalah prerogatif beliau di sini, Bapak Hadratul Mukarram wal Muhtaram. Dan sekarang mengasih tema adalah bulan Rajab dan Holwat ya. Nah, itulah Holwat ya, Holwat dan bulan Rajab, yaitu yang diperingati oleh umat Islam adalah diisrokan dan dimi'rajkannya baginda agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari Masjidil Haram sampai ke sampai langit 17 Rob Sidratul Muntaha. Itu sudah melegenda berapa ratus tahun, bahkan ribuan tahun. Itu keterangan tentang Isra Mi'raj. Tapi sayang kadang-kadang hanya momen yang hampa, tanpa makna, kalau menurut istilah spiritual para ahli sufi, para toriko. Dan melalui toriko, khususnya TKN Pondok Pesantren Suryalaya, untuk menggapai cita-cita yang mulia, yaitu ingin bergabung bersama channel dan frekuensi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita meriadohkan diri, melatih. Di antara latihan olah rohani, di antaranya adalah kholwat ataupun suluk. Paham ya? Mau mengatakan suluk boleh, mau mengatakan kholwat boleh. Nah, biasa kadang-kadang paradigma orang yang belum mengenal tentang toriko, belum mengenal tentang tasawuf, ataupun belum mengenal orang-orang yang
sedang riadoh ataupun suluk, itu dianggap mengada-ada, bid'ah dan sebagainya. Apakah betul ada tuntunan dari Allah dan Rasulnya ataupun bid'ah? Nah, ini tergantung para penemunya. Tapi Bapak semuanya dibawa ke tempat PKN Center di sini, yaitu Rawamangun. PKN Center masjid apa ini? Al Mubarak. Alhamdulillah dibawa ke semua dimensi yang sesuai dalam tatanan aturan ajaran agama Allah, agama Islam. Insya Allah berdasarkan firman Allah dan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maaf karena SMS-nya tadi baru ketemu barusan, jadi kalau menerangkan tentang holwatnya masih aba-aba masih tapi insya Allah udah sama-sama kita menjalankan. Tujuan holwat apa? Apakah Bapak tujuan holwat itu untuk mendapatkan nur cahaya, yang dengan nur ataupun cahaya itu Bapak akan mengetahui berbagai nasib-nasib orang? Apakah tujuan itu? Apakah tujuan yang fokus? Insya Allah bapak-bapak di sini diarahkan oleh beliau. Hadratus saya di sini, Wakil Tahakin Pangresa Guru Agung kita, saya Ahmad Sohibul Wafat Tajur, untuk supaya lebih mencintai Allah, mengenal Allah, bertauhid pada Allah. Bukan hanya untuk menguasai ataupun mengetahui nasib seseorang. Itu bukan tujuan. Kalau tujuan itu tetap termasuk kita membabukan Allah, menginginkan sesuatu yang dorongan nafsu adalah untuk kepentingan kita juga. Itu namanya tolabud dunya bi a'malil akhirah. Kalau Bapak bertujuan kepada sesuatu selain Allah, yaitu ingin supaya kita populer toh, ataupun supaya lebih hebat dagang toh, ataupun supaya lebih ditakuti dan sebagainya, itu adalah sama, tetap mencari keuntungan dunia dengan amal akhirat. Insya Allah di TKN itu ada pelurusan. Bukan itu yang dituju, adalah membuktikan amal soleh melalui perintah Allah dan Rasulnya yang dibimbing melalui syekh mursidnya. Mudah-mudahan kita mendapatkannya, amin. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada. Al-Kahfi 111 ataupun 110, lihat aja ya. Nah, itulah maksud kholwat. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Nah, itulah kita menuju hadirat Allah melalui proses riyadhah. Karena nafsu dalam diri manusia itu terjadi dari beberapa tabiat nafsu. Ada tabiat bahimiyah, hewan ternak. Ada tabiat nafsu sabuiyah, hewan buas. Ada syaitonia, ada iblisia. Itu di manusia itu komplit. Kalau hanya mengandalkan biasa-biasa saja, lenggang kangkung, dimanja dengan kehebatan alam, termanja terus, asik kita lelap terbuai dengan pemanjaan semua fasilitas yang Allah berikan pada kita, maka kita akan tenggelam dalam kehidupan yang malas, kehidupan yang lengah, yang akhirnya melelapkan, lupa Allah, yang akhirnya kita di tengah-tengah kehidupan yang Allah manjakan melalui alam, kita akan sering berlaku maksiat, bahkan sering mendatangi Allah dengan maksiat. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, amin, dengan kholwat yang 4 hari, 10 hari, 20 hari, 30 hari ataupun 40 hari. Ini 40 hari ya Pak Andika. Mana dasarnya? Ajengan yang 40 hari. Boleh kita mencari dasar dari Al-Quran, yaitu surah Al-A'raf ayat ke-42 ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wa'adna Musa salasina lailatan wa atammaha
wa atmamnaha bi asrin fatamma miqatu rabbihi arba'ina lailatan. Dan telah kami janjikan kepada Musa memberikan Taurat sesudah berlaku waktu berholwat 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi, maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya. Itulah 40 hari. Itu dikiaskan oleh ulama tasawuf bahwa itu tetap masih muhkamah, masih berlaku hukumnya, dan boleh umat Rasulullah Muhammad SAW mengamalkan yang 30 hari, yang 20 hari, yang 40 hari. Itu dalam istilah akidah sunnah wal jamaah, lebih-lebih mengamal toriko, wabil khusus toriko qadiriyah wa naksaban dia pondok pesantren Mangga. Tidak apa-apa mengamalkan itu, dasarnya itu. Karena Nabi Musa pun sesudah ditenggelamkan Allah Fir'aun dan pengikutnya, maka Nabi Musa dijanjikan oleh Allah akan dikasih kitab Taurat. Tapi Nabi Musa harus holwat dulu, suluk dulu 30 malam. Setelah sampai 30 malam, lalu Allah menambahkan lagi kepada Nabi Musa harus 10 malam lagi, jadi jumlah 40 malam. Jadi insya Allah apa yang diamalkan di sini insya Allah cocok dengan ayat ini. Mudah-mudahan penuh berkah Allah. Amin. Nah, Nabi Musa apa? Tatkala Nabi Musa, inna Musa fi turisina, tatkala Nabi Musa mendapatkan Taurat di Turisina, gunung Turisina, maka Nabi Musa yarkusu, apa, joget, itu Nabi Musa tatkala jadbah, tarikan ruhani, sampai tarikan ruhani ilahiyah mendapatkan dari Allah, lalu Allah menyempurnakan Nabi Musa, dan Nabi Musa bisa dibuka oleh Allah sehingga bisa bercakap-cakap bersama Allah. Wa kallamallahu Musa taklima, dan berbicaralah Allah bersama Musa. Berbicara mana? Yang mana? Itu dimensi muntahi seorang murid menghadap Allah. Bukan bicara seperti kita ini, tapi bicara yang wala sauti wal harfi, yang bukan dengan aksara, bukan dengan suara, tapi insya Allah dengan dimensi thariqah akan paham. Maka untuk mencapai pemahaman itu perlu juga riyadah. Jadi menyerahkan diri pada Allah total, insya Allah Allah yang akan menutup kekurangan kita. Amin. Allah yang akan menutup kelemahan kita. Hanya kita berbuat sesuatu, antusias kita, rasa ingin bertemu dengan Allahnya, rasa ingin mencapai ridho Allahnya, maka kita berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu sekecil apapun dengan niat yang baik, insya Allah termasuk kategori amal soleh. Amin. Nah, termasuk karena menginginkan kita perjumpaan bersama Rabbuna, bukan hanya nanti di akhirat, ingin berjumpa di sana. Sekarang juga kita ingin selalu berjumpa bersamanya. Amin. Berjumpa dalam arti kolbun, berjumpa dalam arti ruh, berjumpa dalam arti sir, yang akhirnya diangkat Allah ruh kita, kolbun kita menjadi ruhul kudusi. Amin. La ilaha, itu dasar yang dasar secara Quran, dasar secara Qurannya yang dikiaskan oleh para ulama-ulama thariqah ataupun tasawuf, dipakai suluk 30 hari, suluk 40 hari, dan suluk 4 hari termasuk yang ringannya. Nah, bagaimana baginda Rasulullah SAW? Apakah berbuat seperti itu? Rasulullah SAW bersabda, dan salah satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, hubbiba alaihil khala'u wa kana yakhlu bi ghari hira'in fayatahannasu wa huwa at-ta'abudu al-layali dawatil adadi. Artinya
Nabi Muhammad SAW diberi kesenangan menjalankan kholwat di Gua Hiro dengan tujuan beribadat kepada Allah pada beberapa malam yang tidak sebentar. Hadis riwayat Bukhari. Satu hal yang perlu diketahui, bahwa di antara latar belakang Nabi mengerjakan kholwat sebagaimana keterangan di muka adalah didorong oleh suatu kepentingan. Sesungguhnya orang yang berkholwat itu menurut pendapat Nabi jelas termasuk salah satu di antara orang yang akan mendapat naungan Allah. Mudah-mudahan yang akan mendapatkan naungan Allah kelak di hari kiamat, sebagaimana diterangkan di dalam suatu hadis. Itulah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di antaranya yang yaitu hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu, imamun adilun wasabun nasata fi ibadatillah, dan seterusnya. Yang terakhir adalah warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu papadot ainahu. Yang terakhir adalah seorang yang berzikir kepada Allah Ta'ala di tempat yang sunyi, berkholwat. Yang sunyi maksudnya berkholwat, kemudian kedua matanya mencucurkan air mata. Jadi kata kholwat termasuk juga di sana. Boleh mengkiaskan dari mana hadisnya bagi orang yang paham dan mengamalkan. Insya Allah. Kalau orang yang nggak senang, menganggap bid'ah, menganggap khurafat dan sebagainya, itu urusan dia. Yang penting kita, keyakinan kita, amalan yang Allah berikan dan Rasul berikan pada kita, mudah-mudahan menjadi istiqomah. Amin. Itu. Yang kedua, apa maksud kholwat? Tujuan pertama adalah kita tetap ilahi anta maksudi waridoka a'tini mahabbataka wama. Dasar itu kita. Bukan karena apa-apa, ingin dasar karena ilahi antamak, karena ya Tuhan engkaulah yang aku maksud. Waridoka matlubi, ridhomu dalam kholwatku ini, dalam manakibanku ini, halakohan kami ini, khotaman kami ini, ridhomu yang aku maksud, yang aku tuju. Ini berilah kekuatan kami dalam kholwat kami, amin. Berilah kekuatan kami menjalankan manakib, khotaman, riadohan, kholwat. Karena arah semata-mata mahabbataka, berilah kekuatan kami untuk mencintaimu dalam kholwat kami ini, amin. Wa ma'rifataka, dan berilah kekuatan ma'rifat padamu, insyaallah aunur rahman, amin. La ilaha, itu dasarnya, itu diantaranya tentang kholwat. Cukuplah 2 hadis juga ya. Hadis dan Quran juga tidak terlalu banyak-banyak, karena udah iman cukup 1 aja, udah insya Allah. Yang untuk memotivasi bagaimana guru agung kita Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, perjalanan spiritualnya dulu. Beliau itu biasa Pak, maaf, sebelum beliau sebelum dan sesudah beliau berijazah pada Syekh Tolha, sebelumnya beliau tiap tahun, kadang-kadang 1 tahun 2 kali, 1 tahun 3 kali, 1 tahun sekali, biasa mengunjungi ziarah kepada leluhurnya, maaf termasuk Syekh Haji Abdul Muhi yang ada di Pamijahan. Mohon maaf ya saya cerita Syekh Abdul Muhi, lihat aja di sejarah Suryalaya yang hijau Bapak kalau ragu, karena saya dari Pamijahan, takut kata Bapak memunculkan Syekh Haji Abdul Muhi, maaf. Beliau biasa tiap tahun datang ke Pamijahan, dan biasa beliau di dalam 1 tahun itu menyempatkan waktu riadoh selama 40 hari. Itulah sunnah beliau juga yang diamalkan. Dan 40 hari pasca beliau selesai yang 40 hari, lalu di tengah-tengah waktu yang pas Allah membukakan hijab, sehingga beliau dibukakan hijab bertemu dengan Syekh Haji Abdul Muhi dalam kapasitas beliau dan beliau, yaitu secara ruhani tapi berbentuk jismani, berjasad. Maka beliau diamanati Syekh Haji Abdul Muhi bahwa wahai Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, ini kata beliau, Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad kata kita,
untuk guru kamu yang dohir dan batinan, arahkan untuk ketetapannya, carilah di Cirebon. Cuma tidak mengatakan siapa orangnya. Untuk guru kamu maka carilah di Cirebon. Maka beliau dengan serta-merta bahwa ini adalah ru'yatus shadiqah ataupun ru'yatus sholihah. Kalau istilah ru'ya diartikan mimpi-mimpi yang benar, tapi ini ru'yatus shadiqah, bukan mimpi tapi melihat yang benar. Melihat yang benar. Melihat yang benar, maka beliau laksanakan penglihatan dan ataupun impian. Terserah menafsirkan kita, beliau laksanakan langsung menuju ke Cirebon, yang simpulnya bisa bertemu dengan Syekh Tolha Kalisapu Cirebon. Dan alhamdulillah sehingga beliau menjadi murid Syekh Tolha bin Tolabudin, dan akhirnya beliau ditunjuk sebagai wakil talqin beliau, dan akhirnya Syekh Tolha pun bisa sampai pergi ke Suryalaya, dan akhirnya beliau menduduki kemursidan yang kamil mukammil, dan akhirnya beliau menunjuk lagi salah satu wakil talqin diantaranya, terus dan akhirnya menunjuk putra beliau sendiri sebagai wakil talqin, yaitu Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Dan alhamdulillah sampailah pada kita semua, karena beliau mencapai kedudukan yang paripurna, diparipurnakan oleh Allah, mencapai waliya mursida. Kenapa bisa mencapai waliya mursida? Karena beliau telah diisrokan dan dimirajkan oleh Allah kepada semua dimensi, yaitu yang paling tinggi sampai kepada makom akhlakul karimah, yang tidak mendiskriminasi, yang tidak menyia-nyiakan waktu, yang tidak memilah dan memilih personal seseorang, tapi beliau berdasarkan uswatun hasanah, berdasarkan perilaku yang baik, akhlak yang baik, sebagaimana Rasulullah SAW mengayomi para sahabatnya, yang akhirnya maka muncul di hati murid-murid semua para salik mencapai, dia memposisikan, mengiktikadkan dan meyakinkan bahwa beliau adalah waliya mursida, dan akhirnya memang sampai dunia pun mengakuinya. Itulah mursid yang sahih, yang benar, yang tidak lari untuk meninggalkan Allah, meninggalkan umat, meninggalkan tempat demi kepentingan diri, tapi lari kemanapun, holwat ataupun berkumpul tetap karena Allah, la ilaha. Mudah-mudahan. Karena apa? Mari kita ambil hikmah di bulan yang mulia ini, yaitu Rasul Baginda Agung Muhammad Sallallahu Alaihi diterbangkan, diberangkatkan menuju hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua lapisan alam, mau menurut ilmu alam secara umum, mau menurut secara agama, bahwa Nabi Muhammad tetap meliputi semua alam, oleh Allah diperlihatkan. Karena apa yang difirmankan oleh Allah dalam ayat lain, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Buat diperlihatkanlah bagi mereka, khususnya itu kepada Nabi Muhammad, umumnya bagi kita semua, ayatina, tanda-tanda kebesaranku di seluruh penjuru. Ayatina fil afaqi, di seluruh penjuru, di seluruh dimensi, di seluruh planet, di seluruh galaksi, semuanya diperlihatkan. Wa fi anfusihim, termasuk di dalam diri kamu semua. Hatta yatabayyana lahum, sehingga jelas benar-benar bahwa apa? Yatabayyana lahum annahu, sesungguhnya Al-Quran, sesungguhnya inti Al-Quran hak, benar. Sesungguhnya inti Al-Quran adalah, tujuan Al-Quran itu mengesahkan Allah, annahul haq, sesungguhnya Allah maha benar. Jadi bukan dogmatis lagi agama, karena Islam telah membuktikan dengan pilihannya, yaitu Muhammad Baginda Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi, sudah dibuka semua. Nah, ini surga, ini neraka,
Bukan hanya indera penglihatan saja, tapi indera pendengaran. Bukan indera pendengaran saja, termasuk indera penglihatan. Jadi dua indera Allah buktikan, penglihatan dan pendengaran. Maka dari ilmu yakin, ainul yakin, sampailah kepada hakul yakin. Itu on the spotnya tadi tempat. Inilah raka yang telah dijanjikan oleh Allah, yang telah dijanjikan oleh Allah. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, maka surga yang penuh kenikmatan. Inilah Muhammad di surga. Jannatul ma'wa, jannatul firdaus, jannatun ad, dan seterusnya. Inilah neraka Muhammad. Telah kau beritakan, telah beritakan melalui Jibril Al-Matin. Inilah buktinya. Setelah itu Muhammad dibawa, ditingkatkan lagi di Sidratul Muntaha, Qoba Kausen au adna. Maka Jibril tidak ikut, maka Muhammad sendiri menuju hadirat Allah dalam sadar, bukan mimpi. Dohir dan batin Muhammad, ruh dan jasad Muhammad. Karena kalau hanya ruh saja berarti Allah itu lemah, tidak mampu menerbangkan Muhammad. Masa pesawat mampu, Allah tidak mampu? Ini saja, insya Allah dengan keyakinan kita, ruhi wa jasadihi, ruhnya dan jasadnya, untuk menemui Allah. Itu akhirnya Allah membukakan hijab, bertemu bersamanya, yang bila kaifin wahtisorin, bukan dengan jarak dan bukan dengan cara, bukan dengan cara dan bukan dengan jarak, bukan cara manusia, bukan jarak yang diukur secara ilmu logika manusia, karena itu lepas dari ruang dan waktu. Maka Allah mempertemukan hambanya dengannya. Berbagai penafsiran, di para sahabat pun bisa berbagai penafsiran. Apakah yang dilihat itu Allah, apakah Jibril? Boleh-boleh saja, semuanya sah mentafsirkan, karena itu takwil dan tafsir. Tapi bagi Ibnu Abbas bahwa itu adalah benar-benar Allah memberikan kekuatan kepada Ainur Rabbi, Ainur Rosi, wa Ainul Qalbi. Jadi Allah memberikan kekuatan dengan cahaya ma'rifat yang Allah berikan. Allah berikan kekuatan melihat dohirnya mata Nabi Muhammad SAW dan melihat dengan ruh kolbunnya Nabi Muhammad SAW. Dengan kekuatan Allah, karunia Allah, kemuliaan Allah, bukan dengan power Muhammad bin Abdullah, tapi dengan karunia Allah. Udah titik di sana, diserahkan pada Allah semuanya. Maka turunlah beliau ke muka bumi, sampai di Makkah sudah bisa melaksanakan sholat subuh kan. Nah, sangat singkat dan luar biasa. Itu ilmu yang luar biasa. Bagaimana bagi kita? Apakah kita ingin bergabung bersamanya? Tentu semua rindu, betul Pak? Nah, kita membicarakan tentang Isra Mi'raj, tapi kita tidak ikut Isra Mi'raj. Dalam dunia tasawuf, apa yang dibicarakan coba ikuti. Nah, ikuti sekemampuan kita. Dan kadar yang Allah berikan, kualitas kadar yang Allah berikan itu hakikat Allah, prerogatif Allah. Tapi kita berbuat sesuatu bukan hanya dalam hayalan, bukan hanya imajinasi, bukan hanya ilusi, dan bukan hanya terus menghayal, hanya membaca legenda, cerita yang sudah lama. Tapi itu adalah pedoman, itu adalah acuan, itu adalah sandaran untuk menggabungkan diri kita bersamanya. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Diawali dengan kalimat ta'jub, subhana, maha suci dat Allah yang telah memberangkatkan hambanya dari masjidil haram sampai ke masjidil aqsa. Apakah Bapak paham, saya paham dengan ayat itu yang Allah firmankan? Kalau pengikut Muhammad harus paham dan harus meyakinkan. Bapak pun mendapatkan ayat itu, ibu pun mendapatkan ayat itu. Amin. Kenapa kita menolak kepada ayat? Mana buktinya? Sungguh karena subhananya Bapak masuk ke Masjid Al-Mubarak di sini. Subhanalladzi asra bi abdihi
Maha suci dat Allah yang telah memberangkatkan hambanya Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, semua individu personalnya adalah Bapak sedang membuktikan kehambaan di hadapan Allah. Dan yang menggerakkan Bapak, menentukan Bapak datang ke sini bukan power Bapak, bukan power Ibu. Sungguh tidak ada yang ikut intervensi, tidak ada yang ikut satu ketip pun, satu kedip pun, satu jarak pun, satu titik pun, bahwa keberangkatan Bapak sampai ke sini ini adalah karunia Allah. Allah yang memberangkatkan dalam dunia hakikat. Di dunia syariat ya berjalan Bapak melalui panggilan teman, melalui Bapak mau merencanakan manakiban, ada undangan dan sebagainya, niat sendiri, itu wilayah syariat. Kalau wilayah hakikat maka dimakrifatkan bahwa Bapak adalah panggilan Allah. Paham ya? Subhana, Maha suci dat Allah yang telah memberangkatkan Bapak untuk mentauhidkan Allah, untuk menjadi hamba yang benar-benar mentauhidkan Allah sampai ke Masjid Al-Mubarak. Amin. Luar biasa ini karunia Allah yang tidak Allah berikan. Padahal jumlah makhluk Allah itu berapa miliar penduduk dunia sekarang? 8 miliar, 9 miliar, ataupun kurang ataupun lebih, betul? Tapi Bapak mendapatkan pilihan khusus pada saat ini, di waktu malam ataupun waktu siang, sampai-sampai mau holwat lagi, luar biasa. Itu pun juga sama, adalah izin Allah. Amin. La ilaha. Jadi subhana itu bukan hanya hayalan. Oh Nabi itu ya subhanallah. Rasakan dalam diri kita, lalu semakin tajam kepada diri kita. Pantur ilayya, pandur ila nafsika sumantakil li alami ulwiya summa supli tajid bihi badi al hikam lakin bihi koma dalilul adam. Itu dalam Johar Tauhid ya. Coba lihat pada dirimu sendiri. Subhanallah. Bapak suka buang air? Ibu suka buang air? Suka buang berak? Merasakan dikasih Allah, takjubnya karunia Allah luar biasa. Buang berak Bapak di toilet, coba buang berak dengan agungnya karunia Allah. 5 cm putus, 3 cm putus, pluk pluk pluk, udah dimakrifatkan. Coba kalau buang berak tidak putus-putus 5 meter terus. Betapa sengsaranya Bapak, betapa bingungnya Bapak, bikin kloset harus di mana, betul? Ya Allah, luar biasa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La ilaha. Yang tadi subhanallah panapi sifat bil asma, tarik la ilaha, masuk ke wilayah dat, tidak ikut malaikat Jibril. Paham? Karena Nur Muhammad yang ada. Kalau di sifat masih ikut, di asma masih ikut. Kalau lidah, semua agama mendapatkan sifat Rahman Rahim Allah, mendapatkan sifat-sifat Jabbar, mendapatkan sifat, tapi semua agama dengan wilayah apa? Kebenaran dat yang wajibun wujud. Dengan apa? Dengan mi'raj. Hakikatnya dimi'rajkan oleh Allah. Amin. Di tingkat mi'raj, Nabi Muhammad mendapatkan Auha ila abdihi ma'auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha in yaghsa sidrata ma yaghsa
ma zaqal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Surah An-Najmi ya, lihat. Kita cerita Nabi Muhammad luar biasa. Ya Allah, alhamdulillah. Lalu Allah menarik Bapak karena izinnya untuk menggabungkan frekuensi Bapak bersama frekuensi utusan terpilihnya Muhammad bagi Anda agung Rasulullahnya. Bapak di Al-Mubarak, beliau di Iliyin, hujrah syarifahnya di Madinah. Detik ini pun juga Bapak bisa bergabung bersamanya. Amin. Yang didambakan oleh Bapak mi'raj kepadanya. Amin. Bapak dikir la ilaha, di exit semua tidak ada. Yang ada adalah Dia. Mau kemana Bapak? Mi'raj, dimi'rajkan. Kemana Muhammad? Kemana Bapak? Bapak kemana? Aina tadhabun? Seakan-akan gitu kan firman Allah. Mau kemana Bapak ini? Mau kemana ibu ini? Bapak akan menjawab sebagaimana perintah Allah. Ila rabbikal muntaha, kepada Tuhanmu semua menuju. Penghujung segala tujuan, bermuara segala keadaan. Bapak ke sini, hakikat tujuannya kemana? Menuju Allah. La ilaha. Itu ingin waktu hidup dan ingin waktu kita mati. Amin. Dan waktu kita dibangunkan nanti di mahsyar tetap berdasarkan la ilaha ila rabbikal muntaha. Dengan siapa? Perintah Allah kan harus mengikuti. Wattabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kita akan diperintah oleh Allah mengikuti orang-orang yang kembali, betul Pak? Wattabi, ikuti. Sabila, jalan. Sabila man anaba, orang yang pergi, yang kembali kepada Wattabi sabila man ilayya summa ilayya marji'ukum, hanya kepada aku lah marji'ukum, bermuara semuanya, tempat kembali kamu semua. Kepada siapa? Allah. Mari kita hakikatkan. Jadi bukan beliau semata-mata. Kalau ini menunjuk begini bukan berarti beliau duduk di sana. Beliau bukan berarti Allah di sana. Tapi maaf, saya tidak mengomentari yang punya pendirian mujasimah. Pentajiman kepada Allah sama dengan makhluk. Karena bagi saya tidak masuk akal. Karena ada laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan semua makhluk. Mukhalafatul lil hawa berisi. Jadi di mana di sana tetap mengandung arti kita istaula, yaitu menguasai aras yang agung. Kalau beliau duduk kalau hadirat Allah diartikan hanya duduk seperti duduknya kita, kok aras itu kan diciptakan Allah. Khalaqal arsa, Allah itu menciptakan aras. Masa butuh dengan ciptaannya? Sedangkan ciptaan Allah lebih daripada apapun juga Allah bisa. Oleh karena itu, kalau mengiktikadkan bahwa Allah diam di atas, siapa yang ngurus di bawah? Siapa yang ngurus magma? Siapa yang ngurus planet yang lain? Kalau hanya di langit ketujuh. Jadi itu simbol takwil untuk menunjukkan bahwa Allah menciptakan makhluk terbesar adalah aras, maka aras itu dalam istaulanya, dalam penguasaannya. La ilaha. Maka Nabi Muhammad tetap diperlihatkan secara dohir dan secara batin, secara intelektual dan secara spiritual. Nabi Muhammad memang diperlihatkan dohir dan batinnya ke seluruh alam yang Allah ciptakan. Yang Allah ciptakan, semua planet, galaksi, Pluto semuanya Allah kasihkan kepada Nabi Muhammad. Dan sampai ke aras Sidratul Muntaha yang dikatakan berbagai disiplin ilmu, tapi makna Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur yang diartikan secara khusus dunia tasawuf untuk mengesahkan Allah dalam kolbunnya. Mana yang dikatakan singgahlah hamba di hadapan Robnya. Tatkala Bapak la ilaha, la-nya panjang,
niatut ta'dim masuk, niat mengagungkan Allah, lalu masuk tolabul magfirah, mohon ampunan, masuk tolabul ridho, mohon ridho, masuk tolabur rohmah, maka Bapak insya Allah akan tereksit semua alam, tereksit semua yang ada, yang dibayangkan, hanya diisbatkan Allah yang maha besar, amin, hanya ditetapkan Allah yang maha agung. Maka insya Allah bergabunglah frekuensi Bapak bersama frekuensi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui wasitoh, yaitu Syaihul Mursid. Karena itu adalah warasatul anbiya, sampai para wasitoh sampai Syekh Sultan, sampailah Rasulullah Sallallahu Alaihi dengan alat la ilaha yang dikatakan adalah kemuhammadan. Karena Muhammad yang mengesahkan Allah, maka Bapak menjadi abdul muwahidun, hamba yang mentauhidkan Allah, amin. Maka Bapak menjadi abdun muwajihun, hamba yang kumer, kata orang Sunda mah, yang berdekatan bersama Allah, amin. Mendekat, didekatkan Allah, bukan berdekatan dalam arti ada pisah, tapi didekatkan dengan karunia Allah. Oleh karena itu, itulah fungsi inti nurun ala nurin. Mudah-mudahan Allah kasihkan pada kita. Dan sebelumnya kita mari berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita, mengistiqomahkan kepada kita, sehingga kita berkah selamat dunia ini dan akhirat nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa barik, amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma bi karamati Sultan Auliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani wa bi karamati Ahmad sahibul wafat Tajul Arif wa bi karamati Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad wa bi karamati Syekh Ahmad sahibul wafat Tajul Arifin. Nas'aluka ya Allah an tusabbita imanana wa islamana wa an tuballigh maqasidana wa an tarfa'ahumuna wa gurubana wa an taqdiya duyunana ya arhamar rahimin. Kurang dan lebih mohon maaf. Terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.